Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, jumpa lagi dalam belajar bahasa Indonesia ya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah ya. Semoga kalian selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Baik. Kita akan belajar melanjutkan pekan kemarin, yaitu tentang ejaan ya. Kemarin kita membahas tentang penulisan kata atau penulisan huruf kapital ya. Nah, kita akan lanjutkan tentang ejaan juga ya, tentang ejaan penulisan bentuk di dan ke sebagai kata depan dan awalan. Oke ya. Selain penulisan huruf kapital, ya, unsur kebahasaan lain yang sering menimbulkan kebingungan adalah penulisan bentuk di dan ke ya, sebagai kata depan dan awalan. Apabila bentuk di dan ke sebagai kata depan, penulisannya harus terpisah dari kata yang mengikutinya. Sebaliknya, apabila bentuk di dan ke sebagai awalan, maka penulisannya harus serangkai dengan kata atau disatukan dengan kata ya. Baik. Ini ada beberapa contoh ya, beberapa contoh penulisan bentuk di dan ke pada kalimat ya. Baik. Nah, ini adalah contoh kata depan. Ya. Yang pertama, ya ini contoh dalam kalimat ya, kata depan ya. Hendy sedang mengikuti lomba cipta cerpen tingkat nasional di Jakarta. Nah, ini fungsi di-nya ini adalah sebagai ya kata depan. Oke, lanjutkan. Seluruh siswa mengikuti upacara bendera di lapangan sekolah dengan hikmat. Selanjutnya, Rudi tetap berada di ruang kelas meskipun bel istirahat telah berbunyi. Oke, selanjutnya. Ani selalu mengenakan jam tangan di lengan kanan. Oke, selanjutnya. Arya selalu berangkat ke sekolah pukul 6.00 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, selanjutnya. Kemanapun Ahmad pergi, sang adik selalu mengikutinya. Nah, ini adalah contoh kata depan ya. Kalian bisa mencari lagi kalau misalkan kurang puas, bisa mencari lagi kata depan contohnya di internet ya. Silakan googling ya di internet contoh penempatan kata depan ya. Oke, baik. Selanjutnya adalah contoh awalan. Oke ya. Contoh awalan. Yang pertama, seluruh siswa kelas 7 diberi tugas menulis teks. Nah, ini di-nya ini dijadikan sebagai awalan. Kenapa dijadikan sebagai awalan? Karena di ini membentuk kata kerja ya, membentuk kata kerja ya. Diberi ini adalah kata kerja, maka di-nya itu disatukan. Oke ya. Yang selanjutnya, semua soal berhasil dijawab dengan benar oleh para peserta lomba cerdas cermat. Ya, selanjutnya, pintu ruang kelas segera ditutup setelah jam pelajaran dimulai. Oke, yang selanjutnya, ketika bel masuk dimunyikan, seluruh siswa segera memasuki ruang kelas. Selanjutnya, surat tugas dari Dinas Pendidikan itu ditujukan kepada guru bahasa Indonesia. Yang selanjutnya,
Siswa yang keluar masuk pada saat pelajaran berlangsung harus mendapatkan izin dari guru. Nah, ini perhatikan, coba yang ditebalkan ya hurufnya. Nah, itu adalah awalan ya. Nah, ini harus perhatikan juga untuk kata keluar yang ini. Nah, yang ini bisa mengandung beberapa makna ya. Karena ini juga bisa menjadi keterangan tempat, bisa menjadi keterangan kata kerja atau apa menjadi kata kerja. Oke ya, kita akan bahas untuk penulisan keluar ini karena penulisan ini sering keliru ya, sering keliru. Oke ya. Nah, ini. Nah, baik keluar maupun keluar memiliki fungsi dan makna masing-masing ya. Yang pertama sebagai kata keterangan ya. Yang kedua sebagai kata kerja atau perba ya. Pada kata keterangan keluar, kata ke berfungsi sebagai kata depan yang menyatakan arah atau tujuan ya. Misalnya pindah keluar ya. Nah, ini ya. Ya beda dengan yang ini ya. Yang ini disatukan ya, keluarnya itu disatukan karena ini membentuk kata kerja. Nah, yang ini yang ini keluarnya itu menunjukkan lokasi ya, menunjukkan lokasi sehingga ke-nya itu menjadi kata awal ya. Oke, dilanjut. Pada kata kerja keluar, ke berfungsi sebagai awalan pembentuk kata kerja. Oke ya, lanjutkan. Ya. Bentuk di dan ke berfungsi sebagai kata depan apabila membentuk keterangan tempat. Nah, ya udah tadi dijelaskan ya. Harus membentuk keterangan tempat ya, jika ke-nya itu menjadi kata depan ya. Saya ulangi ya. Bentuk di dan ke berfungsi sebagai kata depan apabila membentuk keterangan tempat. Oke ya. Apabila tidak membentuk keterangan tempat, bentuk di dan ke berfungsi sebagai awalan ya atau pembentuk kata kerja. Baik ya. Sekian dulu pembelajaran pekan ini. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi guru Bahasa Indonesia Ikhwan dan Akhwat masing-masing ya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.